Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi tentang badan usaha. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai badan usaha itu ada dua macam, badan usaha tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum. Kita sudah membahas mengenai badan usaha tidak berbadan hukum. Ada perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, ada firma, persekutuan komanditer. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai badan usaha yang berbadan hukum. Kalau di materi yang sebelumnya, ini ada perbedaan dengan yang sekarang. Nah, itu memang ada sedikit perubahan. Jadi, kali ini kita akan membahas sekilas mengenai koperasi, kemudian ada perseroan terbatas, ada badan usaha milik negara, perusahaan umum, perusahaan perseroan, kemudian ada badan usaha milik daerah. Kalau di materi yang sebelumnya menggunakan istilah perusahaan daerah. Nah, di sini kita menggunakan istilah badan usaha milik daerah. Kenapa? Nanti akan kita bahas sedikit. Jadi kita akan langsung mulai ke badan usaha tidak berbadan hukum. Kita mulai dari koperasi. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah tentang koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi kalau koperasi ini mungkin teman-teman sudah sering mendengar istilah koperasi. Nah, koperasi ini menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan di sini maksudnya adalah segala kegiatan usaha koperasi itu dijalankan untuk sebesar-besar kesejahteraan anggotanya, baik itu anggota orang maupun badan hukum koperasi. Jadi kegiatan usahanya ya dia memfokuskan untuk mendapatkan untuk bisa mensejahterakan anggotanya. Nah, di sini undang-undang yang digunakan, dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena kalau teman-teman mungkin pernah membaca ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Undang-undang ini sempat berlaku menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Namun kemudian undang-undang tersebut dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 garis miring PUU strip XI garis miring 2013 karena dianggap telah menggeser makna dari badan usaha koperasi atau prinsip utama dari suatu badan usaha koperasi. Sehingga badan hukum yang digunakan adalah di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang kedua adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini istilah bahasa Belandanya dulu adalah Namluze-Vennootschap. Saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Sebelumnya, perseroan terbatas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 95. Nah, ada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang juga memiliki kaitan terhadap suatu badan usaha perseroan terbatas. Selanjutnya adalah mengenai perseroan terbatas. Ini terdiri dari dua kata, perseroan dan terbatas.
perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Badan usaha yang disebut perseroan terbatas ini pada dasarnya dia terdiri atas sero-sero atau disebut dengan saham-saham. Kemudian terbatas itu merujuk pada tanggung jawab pemegang saham. Luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang dimilikinya. Berarti, siapa saja yang memiliki saham di suatu perseroan terbatas, maka tanggung jawab baik itu tanggung jawab secara finansial maupun tanggung jawab terkait dengan kewenangan, ini hanya sebatas pada saham yang dia miliki. Seperti itu. Nah, perseroan terbatas, teman-teman bisa buka di Undang-Undang PT. Selanjutnya, perseroan terbatas, selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum. Jadi dia secara tegas menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Tadi karena terdiri atas sero-sero. Didirikan berdasarkan perjanjian. Jadi orang yang mau mendirikan suatu perseroan terbatas, dia harus membuat suatu perjanjian. Berarti apa? Berarti di sini maksudnya, karena ini harus didirikan berdasarkan perjanjian, berarti adalah minimal 2 orang yang bisa mendirikan, untuk bisa mendirikan perseroan terbatas, minimal ada 2 orang. Kemudian PT ini melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Nah, kenapa modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham? Jadi di dalam PT itu modalnya ada 2 macam. Yang pertama modal dasar. Tadi, keseluruhan nilai modal dasar ini merupakan keseluruhan nilai dari nominal saham. Nah, kalau di Undang-Undang PT itu dulu ketentuannya minimal 50 juta, tapi kemudian aturan ini sudah diubah. Memang pada bidang-bidang tertentu, modal dasar PT itu bisa lebih dari 50 juta. Misalnya di perusahaan pertambangan yang diatur oleh ketentuan sendiri dan perusahaan perbankan misalnya gitu. Nah, tapi kalau terkait dengan modal minimal 50 juta ini pada tahun 2016 ini sudah diubah bahwa modal dasar PT ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Kemudian yang kedua adalah modal ditempatkan. Modal ditempatkan dan disetor penuh, yakni paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Ilustrasinya gini. Contohnya, modal dasar perseroan berjumlah 20 miliar rupiah. 20 miliar rupiah ini terbagi atas 20.000 saham. Sehingga masing-masing lembar saham memiliki nilai nominal 1 juta rupiah. Itu modal dasar kayak gitu. Dan modal dasar ini harus dicantumkan di di akta notaris atau akta pendirian perseroan terbatas. Nah, modal ditempatkan dia jumlahnya paling sedikit 25% dari modal dasar. Modal ditempatkan harus dibuktikan dengan penyetoran yang sah. Pengeluaran saham setiap kali menambah modal harus disetor penuh. Jadi misalnya gini, dari modal dasar 20 miliar rupiah terbagi atas 20.000 lembar saham.
25%-nya berapa berarti? 50. Berarti 5.000 ya. Oke. 5.000 lembar saham. Berarti dari 20.000 lembar saham modal dasar, minimal 5.000 lembar sahamnya harus ditempatkan atau disetor penuh. Berarti 5.000 ini dikalikan 1 juta. Ada berapa? 5 miliar. Berarti 5 miliar itu harus disetor dalam bentuk uang digunakan untuk ya tadi modal awal gitu. Kemudian perseroan terbatas. Itu organnya ada 3. Yang pertama RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedua direksi. Dan yang ketiga adalah komisaris. Nah, untuk tugas wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing organ, teman-teman bisa buka di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, terkait dengan kekayaan perseroan, ketika shareholders atau pemegang saham, dia memiliki saham pada suatu perseroan, kemudian perseroan ini menjalankan bisnis, kemudian mendapatkan keuntungan. Nah, berarti ketika mendapatkan keuntungan terus-menerus, maka akan memiliki suatu kekayaan. Pertanyaannya adalah, misalnya nih, kekayaan 300 miliar rupiah. Kekayaan ini miliknya siapa? Milik dari perseroan itu. Kenapa? Karena pada dasarnya perseroan itu adalah badan hukum. Badan hukum itu berarti apa? Subjek hukum. Subjek hukum di sini berarti dia bisa memiliki hak dan kewajiban sebagaimana orang individu. Nah, pada dasarnya ketika perseroan menjalankan bisnis kemudian mendapatkan keuntungan dan memperoleh kekayaan, maka secara hukum kekayaan ini adalah milik dari perseroan. Nah, terus shareholders-nya dapat apa? Nah, shareholders ini nanti dia akan mendapatkan pendapatan dari dividen sebesar saham yang mereka miliki. Jadi ketika ini perseroan mendapatkan kekayaan. Nah, dari sekian kekayaan ini ada yang merupakan dividen untuk dibagikan kepada para pemegang saham sebesar jumlah saham yang mereka miliki. Nah, di dalam perseroan terbatas itu ada 2 bentuk. Ada perseroan terbatas yang terbuka dan juga ada yang tertutup nanti. Nah, PT yang terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jadi PT terbuka adalah perseroan terbatas yang dia menawarkan sahamnya kepada khalayak umum. Kayak teman-teman gitu, tiap orang ya bisa saja kemudian membeli suatu saham perusahaan yang melakukan penawaran umum. Ada juga istilah perseroan publik, yakni perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal. Nah, apa peraturan yang disampaikan? Di dalam Undang-Undang tentang pasar modal, pasal 1 angka 11, disebutkan kriteria perusahaan publik adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar. Ini adalah kriteria dari perusahaan publik. Nah, sekarang PT terbuka
ini dia merupakan asosiasi modal, dan kalau PT sendiri kemudian bentuk persekutuan modal. Nah, dalam PT terbuka itu memang tujuan utama dari suatu PT adalah untuk mendapatkan tambahan modal. Sehingga PT yang melakukan penawaran umum, dia akan cenderung mencari cara bagaimana supaya saham yang dia tawarkan itu laku, dibeli oleh orang-orang. Nah, berbeda dengan kenapa penggunaan kalimatnya lebih mementingkan modal daripada orang yang menjadi pemegang saham, karena di dalam PT tertutup ini memiliki konsep yang berbeda. PT tertutup itu cenderung modalnya tidak terlalu besar dan pemegang sahamnya itu jelas, biasanya harus jelas, karena biasanya satu sama lain saling mengenal. Ada yang itu adalah perusahaan atau perseroan keluarga, milik keluarga, jadi pemegang sahamnya ya internal keluarga itu, atau ada yang mungkin joint venture atau mitra kerja gitu, dan mereka saling kenal dan memang berkomitmen hanya untuk membentuk perusahaan tertutup, perseroan tertutup. Nah, apa tujuannya mengambil bentuk usaha PT dibandingkan dengan koperasi atau bentuk yang lain, atau mungkin badan usaha yang tidak berbadan hukum gitu. Nah, karena sifat terbatasnya tanggung jawab pemegang saham. Tadi saya sampaikan di sini terbatas, ada perseroan terbatas. Terbatas di sini merujuk pada tanggung jawab. Nah, oleh karena tanggung jawab pemegang saham itu terbatas sebesar saham yang dimiliki, nah inilah yang kemudian menarik untuk orang itu membentuk lebih memilih bentuk usaha PT karena ada sifat tanggung jawabnya. Kenapa terbatasnya tanggung jawab ini penting? Karena misalnya berkaitan dengan kerugian, misalnya berkaitan dengan kerugian yang ditanggung oleh pemegang saham ya hanya sebatas pada tanggung jawab, sebatas pada saham yang dimiliki, tidak sampai ke harta pribadi, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah badan usaha milik negara. Teman-teman bisa buka di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Dia ada BUMN, ini adalah badan usaha milik negara yang modal seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara. Dalam hal ini, negara melakukan penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kalau bahasa di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 berasal dari kekayaan yang dipisahkan. Kemudian, perusahaan umum atau perum, yakni BUMN, yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa bermutu tinggi. Sekaligus dalam hal ini mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Contohnya ada Bulog, ada Damri gitu. Kalau dulu ada Perum Peruri. Kemudian selanjutnya adalah perusahaan perseroan atau persero, yakni BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, modalnya terbagi dalam saham, seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh negara. Tujuannya mengejar keuntungan. Kalau ini banyak contohnya,
ada macam-macam. Kimia Farma, Pindad, Indofarma, mungkin yang berbentuk perbankan itu juga banyak. Kemudian selanjutnya adalah perusahaan daerah, atau kalau di materi yang sebelumnya saya menggunakan istilah perusahaan daerah. Di sini saya menggunakan istilah badan usaha milik daerah. Perusahaan daerah dulunya selanjutnya adalah perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah. Perusahaan daerah, kalau di materi yang sebelumnya saya menggunakan istilah perusahaan daerah, di sini saya menggunakan istilah badan usaha milik daerah. Perusahaan daerah dulunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Perusahaan daerah adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum, diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah. Nah, ketentuan ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kemudian pada tahun 2017 diterbitkan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, BUMD adalah berdasarkan ketentuan ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini. Nah, BUMD ini bentuknya ada dua. Ada perusahaan umum daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Makanya namanya perusahaan umum daerah. Atau yang kedua, perusahaan perseroan daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, baik seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Nah, ini perusahaan daerah, itu contohnya banyak, tiap daerah hampir sebenarnya punya, terutama kayak perbankan gitu banyak. Ada Bank Banten, Bank Palembang dan sebagainya, Bank Jogja. Nah, itu untuk badan usaha tidak berbadan hukum. Oke, sekian untuk badan usaha tidak berbadan hukum secara sekilas. Mungkin nanti teman-teman bisa diskusi lebih lanjut.